Kita take off ke kronologi. China Eastern Airlines penerbangan MU5735 menggunakan pesawat Boeing 737-800 lepas landas dari Kunming pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.15 siang waktu setempat menuju Guangzhou. Pesawat ini dijadwalkan tiba pada pukul 15.07 sore waktu setempat. Dikabarkan pesawat ini membawa 132 orang penumpang yang terdiri dari 9 orang kru dan 123 penumpang. Namun Boeing 737 itu tiba-tiba kehilangan kontak dengan menara kontrol di atas kota Wuzhou setelah mengudara sekitar 1 jam dalam perjalanannya ke Guangzhou dan pesawat ini dinyatakan hampir tiba. Data dari Flight Radar 24 menangkap pesawat itu terbang pada ketinggian 29.000 kaki, tetapi 2 menit 15 detik kemudian tercatat berada pada ketinggian 9.075 kaki. Data terakhir menunjukkan bahwa pesawat itu berada di ketinggian 3.225 kaki pada pukul 14.22 siang waktu setempat. Beberapa menit setelah memulai pendekatan pertama ke Guangzhou, pesawat ini tiba-tiba turun hingga lebih dari 450 knots atau sekitar 850 km per jam. Cuaca saat itu mendung tetapi jarak pandang dilaporkan baik. Dalam beberapa rekaman menunjukkan pesawat ini jatuh dengan sangat cepat dalam posisi vertikal kemudian terbakar. Video lain yang diunggah ke media sosial menunjukkan kebakaran di lokasi tumbukan dan kehancuran total pesawat. Sementara itu dari rekaman yang diambil oleh penduduk desa setempat dan dibagikan di media sosial Cina menunjukkan api dan asap akibat kecelakaan tersebut dan puing-puing pesawat yang berada di tanah. Administrasi Penerbangan Sipil China atau CAAC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tim penyelamat telah dikirim ke lokasi kecelakaan dan langsung menuju ke lokasi tersebut, di mana ada api yang terlihat di sekitar lokasi. Laporan awal media pemerintah mengindikasikan adanya 133 orang di dalam pesawat tersebut, namun sampai saat ini belum dapat diketahui secara pasti total penumpang di dalam pesawat. Tetapi beberapa media mengungkap kemungkinan tidak ada penumpang yang selamat mengingat posisi kecepatan pesawat saat jatuh menghantam tanah dan juga api yang berada di lokasi kecelakaan. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai korban, 7 jam setelah kecelakaan itu, hal tersebut justru meningkatkan kekhawatiran bahwa hanya ada sedikit kemungkinan untuk menemukan korban selamat. Tim medis juga telah mengirimkan ambulans ke lokasi kejadian dan mendirikan posko keselamatan. Pihak Bandara Kunming juga telah memberikan bantuan informasi pada keluarga korban yang telah menunggu di bandara. Otoritas setempat langsung mengirim 25 mobil pemadam kebakaran dan 117 petugas pemadam kebakaran ke tempat kejadian. Namun melihat medan di pegunungan itu, awalnya semua pihak menduga upaya penyelamatan itu akan membuat tim evakuasi kesulitan, terutama dengan api yang mengamuk di lokasi kecelakaan. Bahkan karena lokasi kecelakaan terlalu jauh dan berada di pegunungan, mobil pemadam kebakaran tidak dapat mencapai reruntuhan. Petugas pemadam kebakaran harus menuju ke lokasi kecelakaan dengan berjalan kaki. Dan setelah melakukan perjalanan jauh, petugas pemadam kebakaran mencapai tempat kejadian dan berhasil memadamkan api di perbukitan yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Administrasi Penerbangan Sipil China mengatakan pihaknya juga telah mengirim penyelidiknya ke tempat kejadian. Menurut laporan media lokal, China Eastern Airlines memutuskan untuk membatalkan semua penerbangan dengan pesawat Boeing 737. Bahkan maskapai tersebut juga dilaporkan telah mengandangkan Boeing 737 miliknya. Maskapai tersebut juga telah membuat hotline untuk orang-orang yang mencari informasi tentang keluarga atau kerabat mereka yang berada di dalam pesawat. Bahkan, maskapai itu juga telah mengubah situs webnya menjadi hitam putih sebagai tanda berkabung. Mengutip artikel aviasionline.com, kecelakaan MU5735 itu adalah salah satu bencana udara terburuk di Cina dalam 2 dekade, menyusul serangkaian kecelakaan fatal pada tahun 1990-an. Selama waktu itu, Tiongkok secara nyata meningkatkan catatan keamanannya. Oleh karena itu, negara tersebut menjadi salah satu wilayah teraman di dunia berkat pembaharuan armada yang konstan dan kontrol yang lebih ketat. Kecelakaan terakhir dengan skala yang sama terjadi pada tahun 2012 ketika Hainan Airlines yang menggunakan pesawat Embraer E190 jatuh saat mendekati bandara Lindu Yichun dan menewaskan 44 orang yang disebabkan oleh kabut. Setelah beredar informasi jatuhnya MU5735, saham Boeing dan China Eastern masing-masing anjlok 7 dan 10%. Kecelakaan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk bagi Presiden Cina Xi Jinping. Beliau telah memerintahkan penyelidikan segera untuk menentukan penyebab kecelakaan MU5735.
Boeing bahkan mengeluarkan pernyataan tentang jatuhnya MU-5735 dengan mengatakan, "Kami mengetahui laporan awal dari media dan sedang bekerja untuk mengumpulkan lebih banyak informasi." Sedikit membahas mengenai China Eastern Airlines, maskapai ini didirikan tahun 1988 dan termasuk salah satu dari 3 maskapai besar di Cina, bersama dengan Air China dan China Southern Airlines yang mengoperasikan rute internasional, domestik, dan regional. Beberapa saksi diwawancara, bahkan salah seorang penduduk desa setempat mengatakan kepada portal online Jimu News bahwa sebelum pemadam kebakaran tiba, pesawat telah hancur, kemudian api mulai menyala dengan sangat besar dan telah membakar pepohonan di lokasi kecelakaan. Seorang pengemudi truk juga mengatakan kepada media lokal bahwa dia telah melihat sebuah pesawat jatuh saat dia mengemudi di sepanjang jalan raya dari Nanning, ibu kota Guizhou, ke Wuzhou. "Saya berada sekitar 2-3 km jauhnya. Saya tidak bisa mendengar suara ledakan atau suara apapun, tapi saya melihat asap hitam, tampaknya seperti ledakan." Supir truk itu juga mengatakan seluruh kejadian hanya berlangsung beberapa detik dan pada saat ia memotret dengan ponselnya, ia hanya bisa melihat asap akibat kecelakaan pesawat tersebut. Pesawat Boeing 737 yang mengalami kecelakaan itu dikirim ke maskapai pada tahun 2015 dan model 737-800 yang jatuh pada hari Senin tersebut memiliki catatan keselamatan yang baik dan merupakan pendahulu dari model 737 MAX yang telah di-grounded di Cina selama lebih dari 3 tahun setelah kecelakaan fatal di Indonesia pada 2018 dan di Ethiopia pada 2019. Wang Yanan yang merupakan editor-in-chief majalah Aerospace Knowledge mengatakan kemacetan dalam kontrol penerbangan dapat menyebabkan pesawat tiba-tiba jatuh ke bawah. Deep stall dapat disebabkan oleh kesalahan pilot atau turbulensi, tetapi penyebabnya hanya dapat ditentukan setelah kotak hitam ditemukan. Menurutnya, efek dari suatu kecelakaan sangat besar, tapi keselamatan penerbangan Cina memiliki catatan yang baik secara keseluruhan. Seorang analis bernama Chow Wen menyebutkan dalam sebuah catatannya dan menanggapi mengenai kecelakaan Boeing 737 milik China Eastern Airlines. Ia menyebutkan untuk pesawat yang berusia 7 tahun dan telah beroperasi secara komersial sejak 2015, tampaknya kecil kemungkinannya meskipun bukan tidak mungkin bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah masalah desain atau manufaktur. Kesuksesan dari China Eastern Airlines terlihat pada tahun 2015 setelah menerima Flight Safety Diamond Award dari Administrasi Penerbangan Sipil karena telah terbang lebih dari 10 juta jam dengan aman. Itulah informasi penerbangan China Eastern Airlines MU-5735 dari channel Tamara Delft. Kita sama-sama menunggu hasil investigasi dari tragedi ini agar tim investigasi bisa memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki dunia penerbangan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.